saya belajar banyak dari pengalaman, betul-betul belajar banyak sekali bahwa kalau kita buat perubahan itu bukan hanya pergantian pimpinan, atau rejim atau apa, tapi harus ada semacam pola hubungan dalam masyarakat untuk terus-menerus merumuskan kita tuh bergerak kemana. Nah, rumusan itu harus kita pakai untuk mengontrol ya. Selamat berjumpa kembali sahabat Bentara dalam program podcast Bentara Budaya. Ini adalah program yang khusus untuk menghadirkan pikiran, gagasan, karya dari para seniman ataupun juga para pemerhati seni budaya yang kita kira tentu menarik untuk kita ikuti, kita simak. Dan pada sesi kali ini kita akan berbincang dengan seorang penulis, seorang pemerhati seni budaya, seorang pengajar juga di Universitas Sanata Dharma. Beliau menulis banyak sekali buku maupun juga esai-esai ulasan. Salah satu buku beliau yang berjudul Vodka dan Gairah Seorang Nabi, terbit pada tahun 2012. Esai-esai tentang seni dan estetika yang saya kira masih relevan untuk kita bincangkan sampai hari ini untuk melihat bagaimana situasi masyarakat yang hari ini menjadi penting untuk kita refleksikan. Tidak lain tidak bukan, narasumber kita ialah Bapak Dr. S.T. Sunardi. Ya. Sugeng siang Pak Sunardi. Sugeng siang, selamat siang Pak Purnama. Kita senang sekali berada di Universitas Sanata Dharma untuk kurang lebih berbincang Pak Nardi ya. Kami juga senang terima tamu. Terima kasih banyak. Kira-kira mungkin kita awali sedikit obrolan ini dengan satu pertanyaan yang saya kira relevan untuk kita lihat, kita refleksikan terkait situasi akhir-akhir ini gitu. Ya, kita melihat ya Pak Nardi selama katakanlah sekian bulan ini kita mengalami banjir bandang yang boleh dibilang itu cukup membingungkan juga, cukup membuat kita seperti overwhelmed kalau bahasa Inggrisnya. Dengan begitu banyak arus informasi dan segala macam, termasuk juga di situ ada banyak problem-problem soal kebangsaan yang menyeruak akhir-akhir ini, yang itu membutuhkan menimbulkan keprihatinan itu Pak Nardi. Saya kira mungkin Pak Nardi bisa memberikan satu tinjauan lah, cara pandang awal begitu ya Pak Nardi, untuk melihat ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak kasus, ada begitu banyak masalah yang entah kenapa kok sepertinya akhir-akhir ini seperti membuncah, seperti membanjir bandang di dunia sosial maupun dunia politik ataupun seni dan kebudayaan begitu Pak Nardi. Ya, oke, terima kasih. Ya. Saya juga sangat senang diundang dalam acara seni dan budaya punya Bentara Budaya. Ini saya senang. Oke deh. Ya memang betul ya, pada akhir-akhir ini, minggu ini, bulan ini, kita dihadapkan dengan
situasi yang mungkin tak terbayangkan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu ya. Itu ya. Jadi belum lama ini misalnya itu ya. Cemeti itu kan membuat peringatan tentang peringatan 25 tahun reformasi ya. Gitu. Terus terang saya senang dengan acara itu, Saya sempat lihat. Karena itu momen yang baik juga untuk melihat kembali bagaimana situasi kita sekarang ini kalau dibandingkan dengan harapan kita semua di awal reformasi. Seperti Mbak Purnama katakan ya, hari-hari ini kita menemukan hal yang tidak terduga ya, dalam banyak hal. Kita mulai yang paling aja, yang paling nyata ya, kasat mata gitu ya. Misalnya berkaitan dengan masalah leadership gitu ya, leadership nasional, leadership nasional gitu ya. Kita kan hari-hari ini kita ada dalam situasi yang serba salah ya, kikuk ya. Kita berhasil melaksanakan pemilu, ya, dilaksanakan dengan hiruk pikuknya semacam itu. Tapi dalam perjalanannya ternyata hasil pilihan kita ternyata tidak sebagus yang kita harapkan gitu ya. Paling tidak kita katakan tadi itu kikuk, serba salah gitu loh ya. Inikah namanya proses demokrasi yang sebenarnya mulai mempertanyakan ya. Demokrasi bukan hanya sebagai prosedur tapi ya sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang paling bagus. Ya, ini di bidang di bidang leadership nasional. Ya. Saya ngomong leadership nasional karena memang reformasi ini pada awalnya kan antara lain ya mau dipakai untuk dipakai untuk memperbarui pemilihan leadership nasional secara demokratis kan. Itu yang menjadi menjadi keprihatinan kita bersama ya, saya pikir itu ya itu. Ya hal-hal lain yang mungkin yang jelas kita gelisahkan bersama itu ya kalau kita ngomong soal soal hukum ya. Betul, kepastian hukum dan seterusnya. Hukum itu ya. Kita semua seperti ditipu, dipermainkan dan sebagainya gitu ya. Dan sempat muncul apatisme yang luar biasa ya. Betul. Ya. Untung pada akhirnya teman-teman mahasiswa, orang-orang kampus kemarin itu sempat nggak sabar ya. Akhirnya bergerak semua turun ke jalan dan mengingatkan kita semua bahwa ada sesuatu yang nggak beres kayak gitu ya. Dan mudah-mudahan ini sebuah peringatan yang bermanfaat ya untuk meninjau ulang apa yang kita laksanakan selama ini. Tak pikir Artinya selama 25 tahun reformasi itu, apakah Pak Nardi melihat satu hal yang penurunan atau degradasi dari dunia sosial, dunia politik, termasuk juga dunia seni budaya? Arahnya itu kira-kira bagaimana Pak Nardi? Sebetulnya sih gini ya, kalau dari pengalaman saya pribadi ketika saya terutama memasuki dunia akademis secara intensif itu kebetulan bersamaan dengan awal reformasi. Jadi lembaga kami ini kajian budaya, baik S2 maupun yang S3 ini tidak bisa dilepaskan dari agenda reformasi. Jadi sebetulnya kan dulu kita semua punya harapan yang besar bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik. Lebih baik itu misalnya lebih demokratis lah. Betul. Tidak otoritarian. Tidak militeristik. Saya pikir
kata-kata otoritarian, militeristik itu untuk orang yang sudah dewasa itu sangat jelas artinya ya. Kalau kita kaitkan apa Orde Baru itu dilihat dari segi apa kehidupan demokrasi. Tuh. Demikian juga kalau kita ngomong dalam dunia akademik ya. Reformasi ya ini diharapkan supaya perguruan tinggi itu lebih bebas menentukan arahnya, ya, lebih bebas menyuarakan apa ya gagasannya, ide-idenya, gitu ya. Kalau dilihat dari perkembangan masyarakat sipil, ya, kita berharap semua bahwa kita lebih lebih bisa menentukan ya, Indonesia yang kayak apa yang ingin kita capai. Itu apa kurang lebih spirit reformasi lah, itulah itu ya. Tentu tidak terlepas dari tentu aja agenda yang sampai sekarang sebetulnya diingini tapi orang apatis, yaitu pemberantasan korupsi itu. Itu termasuk itu. Nah, tapi dalam perjalanannya itu kan kita melihat boleh dikatakan mungkin 4-5 tahun pertama ya, 4-5 tahun pertama itu kita mulai melihat harapan. Betul. Di sana sini muncul ada lahirnya lembaga-lembaga negara yang sebelumnya tidak ada. Ada amandemen undang-undang dan sebagainya itu. Dunia pendidikan juga lebih bebas dan sebagainya gitu ya. Itu. Pemilu juga lebih demokratis. Dan kalau di sini kaitannya dengan dengan Siddhartha Dharma, kami bahkan terlibat dengan usulan membuat KKR, itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi menyelesaikan kekerasan di masa lalu. Itu 5 atau 6 tahun pertama itu menjadi itu fase yang memberikan harapan. Memberikan harapan begitu ya. Itu ya. Tapi setelah itu kan pelan-pelan itu ternyata ternyata mulai stagnan gitu ya. Di banyak bidang ya. Mulai stagnan gitu ya. Fenomena sih macam-macam, Saya ambil secara acak aja ya. Misalnya ya, fenomenanya macam-macam. Dulu teman-teman yang diharapkan ikut berjuang bersama-sama, melanjutkan apa yang sudah dimulai sejak zaman Orde Baru. Ternyata ketika masa reformasi itu banyak yang masuk ke banyak yang masuk ke pemerintahan. Pemerintahan begitu. Itu saya tidak menyalahkan. Tapi itu yang juga membuat kita semua itu agak kekurangan pelaku gitu ya. Bahkan dulu ketika kami awal tahun itulah kami sempat mengundang Gus Dur ke sini juga. Itu kami menggugat gitu. Kenapa Gus Dur kok malah merekrut aktivis-aktivis yang bisa menjadi motor masyarakat sipil. Itu. Tanggapan beliau waktu itu ada ini? Itu saya lupa ya. Pokoknya demokrasi ya bebas-bebas saja gitu. Itu yang itu. Jadi salah satu fenomena itu. Jadi semakin kurangnya semacam para pionir dalam masyarakat sipil. Itu. Ya fenomena yang lain yang saya rasakan dengan teman-teman itu khususnya berkaitan dengan reformasi di bidang pendidikan. Jadi reformasi di bidang pendidikan itu bayangan saya itu orang akan semakin kreatif untuk untuk mengeksplor ilmu apa saja yang harus diajarkan, diteliti di perguruan tinggi gitu. Itu. Lalu lebih ada kebebasan yang lebih luas gitu. Tapi ternyata kita menemukan bahwa reformasi di dunia pendidikan itu kan tidak jauh dari
birokratisasi. Birokratisasi. Iya, baik. jadi Iya. apa tata kelola. Iya. Jadi menerapkan apa tata kelola, menerapkan manajemen dalam dunia perguruan tinggi. Ya, itu sehingga kami cepat merasa lah kok dibatasi ini itu. Iya, iya, iya. Itu diadu lah di awal-awal di awal-awal reformasi ya kami sudah mulai melihat itu ya. Itu beberapa contoh bagaimana mulai meredupnya spirit dari reformasi itu. Ya saya menduga gini juga ya. Iya. Saya menduga gini juga ya. Ya jangan-jangan betul jadi reformasi itu sebetulnya hanya pergantian pergantian kekuasaan. Dan kita sebagai masyarakat itu sebetulnya belum siap dan tidak digarap arahnya mau kemana. Nah, itu loh. Jadi itu jangan-jangan itu hanya perubahan fase ya, perubahan saja. aja. Iya itu loh. Sehingga saya belajar banyak dari pengalaman, betul-betul belajar banyak sekali bahwa kalau kita buat perubahan itu bukan hanya pergantian pimpinan, rejim atau apa, tapi harus ada semacam pola hubungan dalam masyarakat untuk terus-menerus merumuskan kita tuh bergerak kemana. Nah, rumusan itu harus kita pakai untuk mengontrol apa yang terjadi. Itu. Jadi sebenarnya ada semacam hambatan selama 25 tahun ini. Pertama-tama ada euforia, betul. Ada pengharapan, kemudian stagnan, terus kemudian terhambat. Bisa dibilang begitu berarti arahnya. Iya, betul gitu. Iya, itu. Kira-kira apa sih Pak Nardi yang menghambat sebenarnya? Sehingga sampai sekarang seolah kita seperti nuwun sewu seperti lupa pada spirit-spirit itu semua. Iya, apalagi sekali lagi kalau kita kembali ke kalau kita kembali ke fenomena akhir-akhir ini itu jadi kita tuh seolah-olah itu malah memberi jalan, memberi karpet merah pada kekuatan yang kita hindari. Betul. lewat reformasi itu itu anunya itu faktanya itu. Tapi kan gini juga, saya berpikir gini juga. Semua orang kan bebas. Ya ada kebebasan ya enggak? Kita nggak boleh melarang. Kalau mereka punya mereka punya istilahnya punya jalan dan jalan itu sah. Kenapa tidak? Kan gitu. Dalam negara demokrasi kan boleh gitu kan gitu. Nah, dalam konteks itulah saya kadang-kadang tanda kutip itu menyalahkan diri sendiri, terutama dalam dunia perguruan tinggi. Nah, gimana tuh Pak Nardi? Iya. Ya sekali lagi gini, saya menduga gini ya. Jadi dalam masa reformasi itu sebetulnya tidak terjadi reformasi dalam arti yang sebenarnya, khususnya dalam dunia perguruan tinggi, di mana anak-anak muda, calon-calon leader itu bisa nongol. Ya, jadi akibatnya masyarakat sipil yang dimotori oleh anak-anak muda, terutama mahasiswa dan sebagainya, itu yang telat merespon fenomena yang backlash tadi itu kembalinya kekuatan ancien rejim tadi itu itu. Oleh karena itu apa yang terjadi akhir-akhir ini juga saya pakai sebagai pembelajaran. Ini loh akibatnya kalau kita diem aja, apatis begitu. Pandangan saya bisa jadi tidak diterima oleh banyak teman perguruan tinggi. Tapi pengalaman saya itu mengatakan itu. Dengan rendah hati kami lambat. Oleh karena itu saya juga mengusulkan bagaimana dunia perguruan tinggi itu menjalankan menjalankan fungsinya, menyelenggarakan arena pembelajaran yang bisa bukan hanya menghindar bukan bahaya ancien rejim, tapi bisa memberikan kita tuh sedang mau menjadi apa.
ambil contoh sekarang misalnya. Nggih, nggih. Misalnya. Contoh yang sangat banal. Ya. 2045 kita mau menjadi Indonesia emas. Nah, itu kan siapa yang percaya ya? Emasnya datang dari mana ya gitu ya? Karena de facto nggak bergulir ke sana ya. Itu kalau dilihat dari dunia perguruan tinggi ya, ya itu tuh ya. Jadi proses mempersiapkan lewat pendidikan itu berat ya, untuk menciptakan sebuah loncatan perkembangan, mutasi peradaban yang nanti bisa melahirkan emas. Itu susah. Dalam artian bisa mendorong perkembangan seni kan, gitu kan. Tapi kalau nggak hati-hati, itu bisa membuat kita tidak kreatif juga, karena kita praktek berkesenian itu ibarat hanya menjalankan anggaran. Nah, dikejar-kejar SPJ. Iya. Itu kan tantangannya gitu ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta